Halo semuanya, selamat datang di Explainer ITA kali ini. Pernah kepikiran nggak kalau pendidikan itu sebenarnya jauh lebih besar dari sekedar gedung sekolah dan seragam? Sering banget kita lupa kalau ekosistem pembelajaran yang paling krusial justru sering terjadi di luar ruang kelas tradisional. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana pembelajaran sejati itu nggak pernah berhenti waktu bel sekolah bunyi. Ini murni soal pendidikan sepanjang hayat. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari fondasi manajemen pendidikan, terus masuk ke pendidikan luar sekolah alias PLS, lalu jalur pendidikan nonformal, lanjut ke cara mengelola PAUD, dan terakhir, tantangan sekaligus solusi di lapangan. Yuk, langsung aja. Bagian 1, fondasi manajemen pendidikan. Sebelum kita bedah spesifik jalur-jalurnya, kita wajib banget paham cetak biru alias mesin utama yang bikin semua sistem ini bisa jalan dengan lancar. Kuncinya begini, tanpa manajemen, pendidikan itu ujung-ujungnya cuma sekedar niat baik aja. Kita butuh proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pengawasan yang jadi nyawa dari setiap program. Jadi, entah kita lagi ngajar balita yang baru belajar jalan, atau orang dewasa yang mau asah skill baru, semuanya butuh mesin terstruktur ini supaya tujuannya tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, inilah mesin 4 langkah kita, yang biasa kita kenal dengan istilah POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Dari mulai merencanakan tujuan, bagi-bagi tugas, ngejalanin program, sampai akhirnya evaluasi. Sepanjang explainer ini, kita bakal lihat langsung gimana mesin POAC ini jadi motor penggerak untuk setiap jalur pendidikan alternatif yang kita bahas. Masuk ke bagian 2, pendidikan luar sekolah atau PLS. Sekarang, coba kita lihat gimana sih mesin manajemen yang tadi kita bahas itu ngebangun sistem pembelajaran seumur hidup langsung di tengah masyarakat. Inti dari PLS ini sebenarnya satu, adaptabilitas. Ini adalah jalur pendidikan yang fleksibel banget di luar pendidikan formal dan dirancang khusus buat ngerespons apa yang sebenarnya lagi dibutuhin masyarakat saat itu juga. Tujuannya juga jelas kok, kita mau ngembangin kemampuan praktis sepanjang hayat, nekan angka pengangguran, dan pastinya ngangkat kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Siapa bilang yang namanya kelas itu harus selalu ada meja sama papan tulis? Coba deh bayangin program-program komunitas di sekitar kita. Misalnya pelatihan menjahit di balai desa, atau kursus komputer lokal di lingkungan kamu. Nah, itu dia wujud nyata dari PLS. Praktis, langsung berdayain warga sekitar, dan nyetak tenaga yang benar-benar siap kerja. Yang bikin PLS ini keren banget itu ada di kebebasan totalnya. Nggak ada tuh batasan usia, siapapun bisa ikutan. Fokusnya murni ke keterampilan. Dan jadwalnya? Bebas. Jadi program ini benar-benar diracik ngikutin denyut nadi dan kebutuhan spesifik komunitas pesertanya. Lanjut ke bagian 3, jalur pendidikan nonformal. Sekilas kedengarannya mirip ya sama PLS, tapi tunggu dulu, sebenarnya ada perbedaan struktural yang cukup mencolok nih. Jadi begini bedanya. Kalau PLS itu tumbuhnya organik dan bebas banget nyesuaiin kebutuhan instan, ibarat tanaman rambat. Pendidikan nonformal ini punya semacam anak tangga yang lebih tradisional, dia terstruktur dan berjenjang. Fungsinya bisa macam-macam, bisa jadi penambah, pelengkap, atau malah pengganti seutuhnya buat mereka yang mungkin belum berkesempatan ikut sekolah formal. Bentuknya juga terstruktur, sebut aja PKBM, atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, lembaga kursus, kelompok belajar, majelis taklim, sampai sanggar seni. Semuanya pasti dikelola pakai mesin manajemen POAC yang tadi udah kita bahas, supaya masyarakat benar-benar bisa dapat pendidikan setara, ngembangin bakat mereka, dan akhirnya bisa mandiri. Oke, bagian 4, mengelola PAUD. Sekarang kita tarik mundur sedikit ke garis start perjalanan belajar sepanjang hayat kita, yaitu pendidikan anak usia dini. Mengelola PAUD ini butuh mesin manajemen yang ekstra sensitif loh. Kenapa? Karena dari rentang usia 0 sampai 6 tahun, otak anak itu nyerap informasi layaknya spons. Ini benar-benar tahap pembentukan yang paling krusial. Rangsangan pendidikan yang dikasih di tahap ini bakal nentuin banget gimana perkembangan fisik dan mental mereka buat ngadepin jenjang pendidikan selanjutnya. Dan buat anak-anak di usia segitu, bermain itu adalah pekerjaan yang paling serius buat mereka. Makanya perencanaan dan kurikulumnya harus benar-benar nampilin kegembiraan itu. Harus berpusat pada anak. Lingkungannya mesti fun banget. Supaya apa? Supaya kreativitas plus kemampuan sosial dan motorik mereka bisa mekar dengan optimal. Tapi jangan salah, ekosistem PAUD itu nggak cuma melulu soal anak-anak sama mainannya. Kita butuh kolaborasi dari 5 komponen penting. Mulai dari anak didiknya, pendidik yang kompeten,
Kurikulum yang pas, sarana yang aman dan edukatif, dan pastinya peran orang tua. Ya, kerjasama yang erat banget antara sekolah dan orang tua di rumah itu harganya mati. Nah, dari semua jalur pendidikan alternatif ini, guru itu benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Mereka nggak sekedar ngasih instruksi di kelas loh, mereka itu fasilitator, motivator, pembimbing, dan juga pengelola kelas. Apalagi di PAUD ya, wah jelas butuh level kesabaran, kasih sayang, dan kreativitas yang luar biasa. Tapi kita juga harus realistis nih. Ngelola ekosistem pendidikan non-tradisional yang luas banget ini jelas bukan perkara gampang. Jadi muncul satu pertanyaan kritis buat kita semua. Sebenarnya apa sih hambatan terbesar dalam sistem ini? Masuk ke bagian terakhir, bagian 5, tantangan dan upaya perbaikan. Mari kita bongkar kenyataan pahit di lapangan dan gimana cara kita ngeberesinnya. Suka nggak suka, tantangan sistemik di lapangan itu gede banget. Mulai dari masalah klasik kayak kurangnya pendanaan dan fasilitas, tenaga pendidik yang masih terbatas, sampai kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih rendah di beberapa daerah. Hal-hal kayak gini nih yang benar-benar ngancem jalan atau enggaknya mesin manajemen pendidikan yang kita bahas di awal tadi. Tapi tenang, selalu ada jalan keluar kok. Kalau kita balik lagi ke prinsip-prinsip manajemen yang solid, kita bisa banget mulai melakukan perbaikan. Misalnya, ningkatin kompetensi guru, nyediain fasilitas yang memadai, bikin program yang benar-benar sesuai kebutuhan, perkuat kolaborasi sama masyarakat, dan tentunya mulai manfaatin teknologi pendidikan. Dengan gitu, rintangan-rintangan tadi pasti bisa kita lewatin. Jadi, poin penting yang harus banget kamu bawa pulang dari explainer ini adalah manajemen yang terstruktur itulah kunci yang bikin keajaiban di pembelajaran non-tradisional kejadian beneran. Tanpa perencanaan dan eksekusi yang baik, potensi luar biasa dari PLS, non-formal maupun PAUD, ini nggak bakal pernah bisa kerasa maksimal buat ngebentuk SDM yang unggul. Sebelum kita udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng. Mengingat pendidikan itu benar-benar proses sepanjang hayat, menurut kamu, apakah kita udah cukup ngasih perhatian dan sumber daya buat pendidikan yang justru terjadi di luar ruang kelas? Coba deh dipikirin. Oke, terima kasih banyak udah nonton Explainer kali ini dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.